Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis tadi lihat ada orang yang mengeluh tentang sistem charging pakai koin kalau nggak salah ya di mobil BYD. Jadi rupanya di BYD itu ada sistem di mana konsumen nggak instalasi sendiri ya chargernya, tapi nanti bayar pakai koin yang katanya bisa ada penghematan juga. Entah apa ada subsidi atau enggak dari PLN ya. Jadi kalau pakai sistem itu katanya ada diskon gitu. Kata-kata diskon ini ya menarik juga, karena kan diskon artinya ada insentif bagi orang yang bakal menggunakan kendaraan listrik. Tapi entah insentif ini akan ada sampai kapan. Karena contohnya untuk potongan harga kendaraan listrik, motor listrik sudah dicabut. Yang mobil kayaknya ya juga sudah dicabut. Yang motor listrik entah tahun kemarin barangkali ya. Yang mobil listrik penulis kok baru dengarnya tahun ini. Tapi kalau ada diskon ya bagus lah. Ya mungkin itu ada insentif, tapi yo itu duit dari mana gitu ya yang dipakai untuk insentif itu. Balik lagi ke kasus YouTubernya ini. Dia nginstal itu nggak selesai-selesai. Problemnya karena dari pihak instalatornya. Jadi pihak instalatornya itu ada di kontrak dari luar. Bos apa jenenge Prima Opota yang di Jogja. Nah itu cuma ada 2 kontak nomor WA, yang satu nggak dijawab, yang satu dari salesnya. Wis iku tok. Termasuk sangat minimalis sekali kontak personnya. Mungkin gak bisa tekan nang kantor barangkali ya. Dia beli akhir November, terus sampai kayaknya setelah Januari ini juga masih belum terinstall sistem untuk koinnya itu ya. Ada satu error juga, yaitu sistemnya nggak bisa aktif, mungkin karena konektivitas atau bagaimana. Tapi yang dia keluhkan adalah ya penanganan sistemnya gitu. Kenapa lama sekali instalasinya? Sekarang ini dia pakai ngecas pakai apa? Mungkin pakai langsung ambil listrik rumah barangkali ya. Yang dia keluhkan itu karena untuk bisa menggolkan itu dia harus berjuang sendiri. Banyak waktu tersita untuk janjian ketemu. Janjian ketemu yang ternyata molor-molor terus. Jadi ya memang sepertinya kalau untuk macam-macam kayak gitu kita cari yang pasti-pasti saja lah ya. Yang abu-abu nggak perlu diselami dulu sampai ada testimoni positif. Ya memang banyak sih yang belum kita tahu untuk kendaraan-kendaraan listrik ini. Contoh untuk banjir, ya memang ada contoh di mana kendaraan listrik itu bisa aman lewat banjir. Tapi apakah semua kendaraan listrik seperti itu? Ini juga belum ke mobil. Sampai setinggi mana kendaraan listrik itu aman? Kalau untuk mesin bensin ya minim paling enggak
walau nanti aki kerendam, walau nanti alternator kerendam, minim dari saluran udaranya itu nggak boleh kerendam, intake-nya nggak boleh kerendam. Dan tentu kalau bisa pakai filter yang kalau basah kena air mampet langsung, nggak bisa mengalirkan udara, biar nggak masuk air yang kemudian jadi water hammer. Walau kalau untuk mobil bisa lebih rumit lagi karena ada beberapa yang ya di air filternya juga ada aeratornya. Justru kasus-kasus water hammer di mobil ada yang aneh-aneh. Jadi kehujanan di parkiran, hujan deras, terus begitu dinyalakan kena water hammer. Kenapa? Karena ternyata filter udaranya ketetesan air itu terus menampung airnya. Ya desainernya rada gak tepak ya. Itu kasusnya terjadi di Avanza kalau nggak salah. Jadi kemudian dari pemiliknya sendiri yang harus ngakali bagaimana caranya kalau kehujanan bagian airnya nggak ngumpul di saluran box filternya, karena nanti bisa masuk. Boh ya apa ya desainnya kok aneh gitu loh, karena kenapa kok sampai bisa masuk ke box filter. Ya maklum lah ya, yang desain orang Jepang mungkin nggak ngerasakan parkir hujan-hujan barangkali ya, di parkir kehujanan nggak pernah merasakan barangkali ya. Balik lagi ke kendaraan listrik. Kalau untuk mobil listrik aman berapa sentimeter nanti? Setengah roda? Satu roda? Berapa? Bagian mana yang harus diperhatikan? Bagian mana yang harus diwaspadai? Seandainya itu kerendam banjir, itu apa yang harus dilakukan? Emergensinya gimana? Kendaraan listrik yang sudah kena rendam air itu didorong, dikatrol, ditarik, apa aman, apa boleh? Penulis juga jadi teringat ada sistem e-brake ya, handbrake yang pakai elektronik. Jadi nggak pakai crack lagi ya, tapi pakai sistem elektronik. Nah itu banjir ya opo mobil sistem elektronik semua kebanjiran, kerendam, saya iso disuruh apa enggak karena bisa jadi sistemnya itu sistem lock, kunci. Begitu wis dikunci, walau listriknya dipedot, saya tetap mengunci. Ya alamat itu guys, guys, ada apa-apa no mobil useless ya. Jadi kalau tempat hidupnya masih ada banjir-banjiran, yo jangan cari mobil canggih-canggih, mobil sing simple, sing sederhana. Lek perlu karbu. Jadi soal banjir ini informasinya kok jarang ya kedengar, padahal ya bisa kejadian. Kalau lewat banjir bagaimana gitu ya. Kalau mungkin di internet ada contoh mobil listrik lewat banjir aman, motor listrik lewat banjir aman, tapi ya apa semua mobil listrik atau motor listrik kayak gitu. Terus yang juga belum teruji itu adalah sistem gamblingnya ya, sistem perjudian yang ada pada mekanisme baterai. Jadi di sistem baterai itu ditawarkan sistem judi, di mana kita itu membayar ya.
membayar sekian rupiah per bulan, yang kalau rusak kita dapat ganti baru, rusak atau soak atau apa. Nah, sistem judi ini kita masih belum tahu ya, apakah judinya merugikan atau menguntungkan bagi konsumen. Kayak contohnya apa, Polytron ada sistem judi baterai juga ya. Piro itu 200.000, mungkin kalau sekarang sudah naik barangkali ya, 250.000. 250.000 kalau 10 bulan 2,5 juta. Kalau 12 bulan 3 juta. Aku baterai ini dewe harganya mungkin kalau 2 ya bisa 16 juta. Nggak tahu itu garansinya, judinya, baterainya itu bayarinya kalau baterainya 2 harus per bulan 2 atau enggak ya, penulis nggak tahu. Jadi misal kalau baterainya 2 harus bayar 500.000 per bulan, atau 250 itu sudah bisa untuk baterai 2 juga. Nggak peduli baterainya 2 atau 1, judinya adalah 250.000. Nah, kalau lihat totalnya itu cuma 250.000 setahun 3 juta. Setahun 3 juta piro? Bola anggap aja 3 juta. Nah, kalau memang baterainya ternyata umurnya nggak panjang, cuma 2 tahun atau 3 tahun, itu bisa dibilang sudah untung. Karena kalau memang itu untuk 2 baterai dan harga baterainya itu adalah bisa 15 atau 16 juta atau 17-18 di 3 tahun lagi, ya untung ya, iuran segitu. Tapi ya kalau sudah begitu ya, pabrikan itu jadi sangat rugi. Apa ada jaminan pabrikan itu bakal mau untuk mengganti beneran? Apa beneran mau untuk replace gitu? Karena kan jadi sangat merugikan itu. Iuran konsumen nggak cukup untuk beli baterai baru. Padahal uang itu pasti ada uang untuk bayar karyawan, minim customer service-nya. Jadi nggak mungkin uang 250 itu bisa utuh gitu balik. Kalau konsumennya banyak, misalnya ada 1000 lah, satu Indonesia, di saat 2 tahun pada klaim garansi semua, misal selisih yang terkumpul di 2 tahun itu ya 6 juta, padahal harga baterai yang dibutuhkan itu 16 misalnya, 10 juta berarti harus disubsidi. 10 juta kali 1000, 10 miliar. Mau gak Polytron? Ya sistem sewanya Polytron sendiri ya, karena Polytron termasuk masih baru, bisa dibilang belum teruji. Nanti kalau sudah setahun 2 tahun, dimana orang pada butuh ganti baterai gitu ya, baru kelihatan mereka mau bayar beneran atau enggak. Kalau yang sudah banyak tahu itu adalah sistem tukar itu ya, baterai swap ya.
yang ternyata bisa dibilang mengecewakan. Problemnya adalah terutama baterainya yang enggak fresh, kadang juga belum terisi. Karena belum terisi, baterainya ya cepat habis. Jadi kemungkinannya adalah karena sistem pengisiannya itu kurang cepat ya, antara yang pakai dengan sistem ngecasnya nggak nututi, lebih banyak yang pakai. Terus yang kedua adalah ya frekuensi pemakaian charging yang sangat tinggi ini juga akan merusak baterai. Jadi baterai itu ada limitasi jumlah charge-nya ya. Ada limitasi jumlah charge, ada limitasi berapa jam service hour-nya, berapa jam baterai itu normal bisa dipakai. Kalau dari industri itu ada yang masa pakainya itu kalau dihitung piro ya 12.000 jam atau piro lali ya. Tapi kalau dihitung totalnya bisa ketemu angka 2 tahun kalau pemakaiannya satu hari itu 18 jam. Ini tentu di industri ya. Angka pemakaiannya 18 jam. Nah itu kalau pemakaian 18 jam setiap hari itu bisa 2 tahun. Sorry ya, saya 2 tahun ya. Nah yang masalah adalah harganya. Ini penulis bicara soal ada forklift gitu ya yang harganya mahal. Jadi forklift dari bahan bakar solarnya dijual, uangnya dipakai sebagai tambahan untuk beli forklift baru. Nah dihitung-hitung ternyata untuk beli forklift ini selisihnya dengan pemakaian bahan bakar selama ini, beli forklift listrik itu baru kembali ya modalnya setelah lebih dari 3 tahun. Jadi memang ya pakai forklift listrik itu lebih irit, tapi harganya tinggi, harganya mahal sekali. Karena harga mahal ini ya ternyata jadi nggak untung itu loh hasil akhirnya. Balik modalnya baru setelah 3 tahun. Jadi iritnya dari kendaraan listrik ini baru bisa mengalahkan selisih harganya setelah lebih dari 3 tahun. Dan ini belum menghitung kalau baterainya itu butuh ganti. Padahal baterainya cuma digaransi hanya 2 tahun kasarannya. Masa pakai baterai dihitung 2 tahun. Dan tentu kalau kita ngomong 2 tahun adalah kondisi di mana baterai itu sudah parah ya, penurunan performanya, biasanya mungkin ada pakai 80%, 75%, 70%, bahkan ada yang pakai 50%. Nah, bila diasumsi 80% ya artinya di tahun pertama mungkin efisien, tapi di tahun kedua ya pasti lebih boros. Karena apa? Karena kapasitas baterainya jadi berkurang, jadi harus lebih sering ngecas. Jadi kalau bicara soal irit-iritan, kendaraan listrik mungkin lebih irit, tapi iritnya itu jauh lebih ekstrim perubahannya daripada kendaraan pakai bahan bakar dari BBM. Cuma ya dari BBM sendiri juga ada komplikasi ya. Orang nggak ngerti caranya merawat kendaraan dengan baik, terutama dari oli mesin,
sehingga kendaraan itu jadi makin lama makin boros. Padahal ya kalau tahu caranya merawat, maka kendaraan pakai BBM itu konsumsi bahan bakar bisa sama antara masih baru dengan sudah lama dipakai. Tapi karena nggak tahu, ya jadi boros. Contoh ketidaktahuan selain dari oli misalnya, ada berapa banyak orang yang percaya ketika diomongi bahwa filter udara bawaan dari kendaraan itu nggak begitu bagus, kurang baik, sehingga bisa meloloskan debu, sehingga menyebabkan ya saluran udara kotor, ruang bakar kotor, ISC kotor, yang menyebabkan masalah macam-macam. Balik lagi ya, kendaraan listrik memang memberikan ada banyak kenyamanan gitu ya, suara hening, gak bau bensin, gak ada asap. Tapi ya balik lagi, masih banyak yang belum kita ketahui dari kendaraan listrik. Ya wis, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.